Seandainya Mataram mau, Indonesia milik kesultanan berbentuk kerajaan dikelola Perdana Menteri. Demikian pernyataan seorang pakar hukum tata negara dalam sebuah acara di Masjid Sunan Kudus. Dan menurut saya dia benar. Benar deh, andai Raja Jogja mau, Indonesia adalah kerajaan Inggris dari tanah Jawa. Indonesia bisa jadi mirip Malaysia bentuk negaranya. Kita semua tahu dari dulu Jogja sudah kaya. Ketika Indonesia masih miskin, maka suatu hari sang proklamator menghadap Sinuwun. Apa yang dikatakan Raja Jogja waktu itu? Silahkan lanjutkan pemerintahan di Jakarta, ujar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat menyerahkan uang sejumlah 6,5 juta gulden kepada Insinyur Soekarno atau setara dengan 500 triliun rupiah nilai saat ini. Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan sejumlah menteri saat itu pun berisak tangis, terharu. Artinya bukan cuma uang yang diserahkan, tetapi memberikan dukungan sebagai tiang kekuasaan, memberikan mandat kepada Republik. Lantas bukan berarti sekarang para sultan itu diabaikan kontribusinya dalam pemerintahan. Kontribusi mereka banyak, termasuk kontribusi Raja Siak dan 43 kesultanan lainnya. Apa yang terjadi kalau Sultan Nusantara itu seperti saat ini bergabung dan akan mulai bergerak membangun Nusantara? Apa Republik masih melirik Cina? Apa masih melirik dolar? Kok bisa lupa sejarah kalian ini ya? Wahai para pejabat, sekedar mengingatkan, sudah benar negara NKRI ini mengatur negara. Ada 3 daerah istimewa di negeri ini, DKI Jakarta, Aceh, dan Yogyakarta. 3 kekuatan bangsa ini, Republik, Islam, dan nasionalis. Kalau berislam, sana bangun Aceh. Kalau bingung ngelola negara, sana ke Kesultanan sebagai advisor. Jangan ke Cina. Bener deh. Hati-hati kalau Kesultanan sudah mulai bergerak. Grup-grup pengusaha seperti Sinarmas Group yang punya 5 juta hektar tanah di bumi pertiwi ini pasti akan gerah. Pejabat yang berpihak ke asing pasti akan dipermalukan di depan rakyat. Semangat bela negara sekarang sedang dikobarkan oleh Kesultanan. Sadumuk Batu, Sanyari Bumi sedang digaungkan, yang bisa diterjemahkan sebagai tanah air kita jika diganggu akan diperjuangkan sekalipun nyawa taruhannya. Sekali lagi mengingatkan, seandainya Raja Jogja mau, kalian semua itu abdi dalam, wahai para pejabat. Dan sebelum itu terjadi, ayo sowan dan diskusi. Apa yang kita diskusikan? Dalam sejarah kerajaan Nusantara saat ini diperkirakan ada 43 kesultanan dan kerajaan, di mana di setiap daerah kesultanan atau kerajaan tersebut pada zaman Belanda pernah meletakkan harta mereka untuk setoran ke Bank Java yang kemudian hari menjadi Bank Indonesia. Juga pada saat kemerdekaan NKRI, sumbangan kontribusi kalau di total lebih dari 13 juta gulden. Jogja, Solo, juga kerajaan seperti Siak. Siak adalah termasuk penyumbang terbesar yang kalau dihitung dengan uang masa sekarang lebih dari angka 1.000 triliun rupiah. Saat ini keprihatinan kondisi tata kelola Republik yang terlalu condong ke asing dan condong ke asing menggugah mereka untuk hadir berkontribusi. Mereka sebentar lagi akan turun di bawah code name Panji Mataram. Jangan melihat apa dan siapanya mereka, tetapi lihat apa yang akan dikontribusikan. Gagalnya membangun ekonomi akan membuat negara Indonesia menjadi negara sakit atau paria yang kalau dilanjutkan bisa menjadi fail state atau negara gagal. Apa itu termasuk yang dikatakan sebagai negara gagal? Negara gagal adalah negara yang punya segalanya tapi tidak berdaulat dan tidak bisa apa-apa. Mau membangun tergantung asing, perlu asing, ketergantungan import, dan neraca perdagangan selalu defisit. Anggaran bocor dan anggaran dipakai untuk hal yang tidak produktif. Itu negara tidak berdaulat namanya. Solusinya apa? Sebentar lagi akan terbit dinar Mataram, sebuah mata uang berbasis emas sebagai underlay-nya. Terbit hanya untuk menolong Republik. Caranya, misalnya negara ingin membangun ibu kota baru di Penajam, Kalimantan Timur, maka jangan bergantung pada asing pendanaannya. Jangan pakai barang import. Itu platform berpikir yang paling mendasar. Apa yang harus dilakukan? Cetak rupiah dan uang tersebut belikan dinar Mataram. Berapapun jumlahnya, dinar Mataram mampu. Katakan 100 triliun rupiah dana dibutuhkan. Kemudian dinar Mataram tadi letakkan di rumah dinar untuk menggunakan sistem payment gateway GPN Dinium.
agar dinar Mataram tadi bisa dikonvert ke rupiah kapanpun untuk membiayai proyek negara. Di balance sheet Dinium akan tertera nilai 100 triliun rupiah dan di sisi dinarnya akan tertera angka 285.715 dinar Mataram atau keping. Di sini jadi intinya terbitnya rupiah berdasarkan emas dinar Mataram dan proyek negara. Tidak akan ada keraguan atas terbitnya uang tadi akan menimbulkan inflasi atau apapun yang ditakutkan oleh pemikir ahli keuangan. Dinar Mataram ini akan menjadi game changing bagi Indonesia karena Indonesia akan mulai membangun apapun tanpa hutang, membangun pendidikan, membangun infrastruktur, membangun industri produktif. Indonesia menjadi negara produsen atas hasil alam dan tambang terbesar di dunia dalam waktu yang cepat. Seluruh bahan baku dunia ada di Indonesia dan dunia akan menyadari kekuatan Indonesia di mana Indonesia memutuskan untuk menjadi negara produsen finish produk hasil tambang dan mineral, besi, nikel, bauksit, baja, aluminium, dan banyak lagi bahan yang dibutuhkan untuk membangun adalah produksi dalam negeri. Pada saat 2030, Indonesia menjadi negara nomor 3 terkuat di bawah Amerika dan Cina. Namun di tahun 2045, Indonesia bisa negara nomor 1. Itu semua diawali dengan monetary revolution, dinar Mataram.